Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Ekonomi itu penting. Baiklah, perkenalkan nama saya Joni Putra Agus SE. Kali ini saya akan membawakan materi ekonomi kelas 11, yaitu tentang komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional. Komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional, yang pertama adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Biasa juga disebut dengan PDB atau GDP. Produk domestik bruto adalah jumlah total hasil produksi barang yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam satu tahun, termasuk barang yang dihasilkan warga negara asing di dalam negeri. Sedangkan barang yang dihasilkan warga negara di luar negeri tidak termasuk dalam menentukan besarnya PDB. Contohnya, masyarakat kita yang bekerja di luar negeri tidak termasuk dalam menentukan besarnya PDB. Konsep PDB dikenal untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat regional dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto, PDRB. Besar kecilnya PDRB dapat menentukan keberhasilan pembangunan di wilayah provinsi, kota maupun kabupaten. Jadi teman-teman, produk domestik bruto ini sama dengan bruto. Bruto itu adalah kotor. Jadi produk domestik kotor. Jadi ini belum termasuk pajak, biaya-biaya lain. Yang kedua, produk nasional bruto, gross national product, atau PNB atau GNP. Produk nasional bruto adalah seluruh nilai barang produksi dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Pendapatan faktor-faktor produksi di luar negeri yang ada dalam suatu perekonomian dinotasikan sebagai faktor produksi luar negeri atau FPLN. Sedangkan faktor-faktor produksi di dalam negeri dinotasikan sebagai FPDN. Secara matematis, produk nasional bruto dapat dirumuskan sebagai berikut. PNB sama dengan PDB ditambah FPDN dikurang FPLN. Selisih antara faktor produksi luar negeri dengan faktor produksi dalam negeri adalah pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri atau FPNLN. Jadi, PNB pun dapat dirumuskan sebagai berikut. PNB sama dengan PDB ditambah pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri. Nah, itu adalah rumus dari PNB. Kita masuk yang ketiga, yaitu produk nasional neto atau net national product, PNN atau NNI. Produk nasional neto adalah seluruh nilai produksi barang-barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Cara menghitung NNP adalah
GNP dikurangi dengan penyusutan ditambah barang pengganti modal. Penyusutan artinya penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. NNP sama dengan PNB ditambah penyusutan ditambah barang pengganti modal. Selanjutnya, yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang memperhitungkan balas jasa atas faktor produksi dengan mengurangi produk nasional neto dan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. NNI dapat dirumuskan sebagai berikut. Net national income sama dengan produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Selanjutnya atau yang kelima, pendapatan personal atau personal income. Pendapatan perorangan adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perorangan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman atau disebut juga transfer payment dari pemerintah. Jika dirumuskan sebagai berikut. Net national income ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Selanjutnya yang keenam, pendapatan yang dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah penghasilan individu dalam suatu perekonomian yang bersih dan sudah bisa dibelanjakan. Besarnya pendapatan perekonomian dikurangi pajak langsung atau pajak penghasilan. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Disposable income sama dengan pendapatan personal dikurangi pajak langsung. Nah, ini adalah contoh agar pembahasan pendapatan nasional lebih jelas. Perhatikan contoh soal pendapatan nasional suatu negara berikut. Diketahui sebuah negara memiliki data dalam miliaran rupiah. Nah, yang pertama ada PDB. PDB-nya sebesar 312 miliar. Yaitu produk yang dihasilkan masyarakat di dalam negeri sebesar 52 miliar. Yaitu produk yang dihasilkan masyarakat di luar negeri 20 miliar. Penyusutan dan penggantian modal sebesar 30 miliar. Pajak tidak langsung sebesar 44 miliar. Dana sosial 6 miliar. Laba ditahan 12 miliar, pajak perseorangan 24 miliar, iuran asuransi 18 miliar, transfer payment 16 miliar, pajak langsung 8 miliar. Berdasarkan data di atas, hitunglah pendapatan yang siap dibelanjakan. Jawabannya bisa kalian coba di buku kalian atau kalian salin kembali. Itu jawabannya tahap per tahap. Itu ada produk nasional bruto sebesar 280 miliar dikurangi penyusutan. Itu dapat
produk nasional neto, kemudian dikurangi pajak tidak langsung, dapat pendapatan nasional neto, dikurangi lagi dengan dana sosial, dana laba ditahan, pajak perseorangan, iuran asuransi, jadi jumlahnya 60 miliar. Jadi itu dikurangi transfer payment, jadi dapatlah pendapatan perseorangan. Setelah itu dikurangi pajak langsung, maka dapatlah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Jadi penguraian materi, komponen-komponen uraian materi, uraian materi, komponen-komponen atau konsep pendapatan, semoga dapat dimengerti. Bisa dipertanyakan di bawah itu kolom komentar. Mungkin ini aja pembahasannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.